Grogi ya. Melangkah ke sama tadi tadi. Saya panggil Mbak, tapi karena ini resmi, saya panggil Ibu ya. Jamnya saya WA aja Mbak. Baru 35 ini Pak. Oke, selisih tiket saya 36. 33. Sisa itu. Iya sih saya. 20. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, alhamdulillah saya hari ini diterima dengan baik oleh Pak Suroto. Pak Suroto ini adalah ketua paguyuban pemilik kios sekecamatan Kebumas. Mulai tahun berapa Pak? Saya mulai kios mulai tahun 2007. Jadi kelompok mulai tahun 2006. Iya. Seperti itu. Sudah tahu bagaimana suka dukanya sebagai petani, bagaimana menjadi suka-sukanya, bukan dukanya sudah. Suka-sukanya jadi pemilik kios gitu. Kan boleh nonton juga itu Pak. Ada jujur ya Pak. Nah, ada duka tak akan ada Pak. Nah, apa itu sekarang Pak? Itu guru Baik, saya baik alhamdulillah. Oh, kalau saya jadi pemilik kios punya distributor sebelum beliau ya tambah semangat. Jos kalau perlu penjualan harus maksimal, terserap semua kan gitu. Apunten dengan segala kerendahan hati kepada Bu Dina, Pak Suroto, maksud kami sebagai anggota Komisi B Kabupaten Jember, DPRD Kabupaten Jember, tidak ada maksud apa untuk menjatuhkan kios, menjatuhkan distributor, karena semua ini diawali dari RDP yang dulu kami lakukan bersama Pak Dina juga. Nah, dalam RDP itu disepakati bahwa penjualan pupuk bersubsidi untuk urea dan sekarang yang kita sudah sama-sama tahu harganya, kalau urea 112.500, sekarang 115 per sak. Itu sepakat fix, tidak boleh lebih dari itu. Apapun alasannya, apakah itu paketan, kemudian istilah di Kemas kaya pupuk penyerta. Ya karena saya tahu, saya punya WA-nya jenengan ke kios, saya tahu. Jadi wajar kalau Mbak Dina memberitahu hari Senin akan ada kunjungan. Jadi alhamdulillah Pak, DPR yang kebetulan backgroundnya jurnalis saya. Jadi bagaimana saya ketika mau masuk ke lingkungan kios, maka saya punya orang di situ yang jangan tidak boleh tahu. Sehingga saya bisa memonitor perkembangan. Disepakati bersama Pupuk Indonesia, distributor, dinas TPHP, Disperindak, ekonomi dan sebagainya, harga head tidak boleh lebih dari head dengan alasan apapun, mau paketan, ada iuran, ada untuk karena saya dengar di Gomas ini kayaknya ada iuran dari kios untuk nutup wartawan. Dengar saja saya. Ya nanti jangan dijawab Pak, nanti saja. Saya dengar. Karena saya mantan wartawan, tertarik saya. Sopo wartawan sing njaluk duit nang Pak Suroto ini. Nanti dia berhadapan dengan saya. Terus tidak boleh dijual di luar ERDKK, gitu ya. Iya. Oh, saya belum memperkenalkan ini Pak Suroto, ini Bu Dina ya. Bu Dina ini distributor perwakilan PPI dalam PT PPI itu BUMN, Perusahaan Perdagangan Indonesia. Perusahaan Perdagangan Indonesia BUMN. Saya taunya PT PPI itu. Ketika beliau saya telepon, Bu Dina respon, "Siap Pak Tony, hari Senin." Alhamdulillah beliau menepati janjinya. Ini sebagai wujud bahwasanya kita kompak. Dewannya oke, distributornya oke, ketua paguyuban oke. Nah setelah itu mungkin Bu Dina akan saya minta untuk mendampingi kita mendatangi beberapa kios secara random, Bu Dina. Tidak tahu siapa nanti yang terbukti melanggar, kan gitu Pak Suroto. Nah, 2 item yang saya pegang dulu di sidak pertama Pak Suroto. Berikutnya nanti ada Ibu Bos dengan pokoknya ilmu perpupukan alhamdulillah saya paham Pak Suroto. Jangan pernah main-main dengan saya. Saya berjanji siapapun pemilik kios yang bermain-main dengan pupuk subsidi pasti akan ada tindakan. Kan itu janji dari PI, bukan janji komitmen saya sendiri, komitmen bersama. Itu intinya ya. Nah, yang saya tanyakan kepada Pak Suroto, kira-kira
di seputaran Gemuk Emas ini, kios di Gemuk Emas, apakah masih ada yang berani menjual di atas head setelah tanggal 13 Februari? Setelah tanggal 13 Katakan Februari. 12 hari ini sudah. 12 hari ini insya Allah nggak ada Pak. Kalau dulu memang nyun sewu Pak. Ya, karena saya cerita dulu berawal dari keberadaan kios. Kios itu tadi saya hitung di Gemuk Emas itu kan ada 29 kios Pak. 29 ya? Yang 13 itu alokasinya di bawah saya. Saya ini rata-rata cuma sekitar 15 ton Pak. Nah itu kalau kita nyuwun sewu nggih, ini alasannya mungkin kalau kami kan itu 15 ton itu kalau dihitung nyuwun sewu keuntungan kotornya itu kurang lebih 1 juta. Sementara kalau head iya head murni tanpa penyertaan dong nggih. Umpami di sate 175 wonten pinten badine Pak? Waduh, saya enggak pernah. Wadah gitu Pak. Kamu tapi ada loh Pak kalau enggak pernah. Ya, ada pernah. Ya, tapi insya Allah monggo setelah ini kita tata lebih baik lagi nih. Suara itu juga masuk ke saya Pak. Makanya saya selaku ketua paguyuban sekaligus juga merangkap sebagai kelompok, saya berdiri di tengah. Kalau enggak benar ya Pak Iling. Pak Sunato juga ketua kelompok tani. Iya. Mulai 2006. Iya, coba Bu Dina ditanyakan kepada PI. Menurut saya ini rawan kepentingan. Satu pemilik kios, walaupun atas nama anaknya, tapi kan tetap dikelola oleh Pak Suroto. Yang kedua, beliau juga ketua kelompok, ini rawan kepentingan. Kita sudah bukan rahasia lagi, penyusunan RDKK itu melibatkan pemilik kios, Poktan, BPL. Sudah, ojo ngajari BPL lagi, saya sudah tahu. Kalau Pak Suroto katakan ingin dibuktikan sejauh mana Pak Tony tahu, saya tahu soal itu detail Pak. Saya pastikan 70% itu real, 30% itu sudah titipan-titipan. Nama-nama yang memang kadang-kala punya lahan luas, kemudian jatahnya 2 hektar, yang lain di atas namakan istri, anak, cucu, keponakan dan seterusnya. Itu real. Itu bisa dibuktikan. Memang seperti itu. Oke, katanya jujur saya. Alhamdulillah. Demi petani jujur saya seperti itu. Nah, itu maksud saya. Jadi jujur saya. apa yang saya lakukan, saya sampaikan itu sudah saya praktekkan. 60%, bahkan ada 60%. Nah, ini permainan siapa? Menjadi tugas kita bersama Pak. Selama ini sudah tidak rahasia lagi, ada istilah pupuk langka. Kalau toh ada, harganya tinggi dulu loh Pak. Oke. Tapi kalau tahun ini kalau tidak ada langka. Selama saya jadi anggota Komisi B, jangan pernah ada pupuk langka. Saya akan kejar di mana kelangkaannya, karena saya tahu jalannya Pak. Kalau sudah tahu jalannya, mau langsung kemana? Sudahlah Pak Suroto, saya kan dengan stopnya, mati kutu. Jangan pernah bermain-main selama saya ada di Komisi B. Komunikasi yang baik, tujuannya untuk kemaslahatan para petani. Sepakat? Budina, ketika nanti ada pelanggar, SP1. Sepakat Budina? Nanti teman-teman juga bisa tanya. Ini ada kesepakatan dulu dengan Pak Suroto. Tinggal Pak Suroto nanti menyampaikan ke anggota, wis ayo kita tiarap. Kan poso nih, tempat namanya kudu poso. Ini udah puasa Ramadan, ya puasa dhisik lur. Nggak usah alasan nanti dari distributor ada ongkos angkut dan sebagainya. Saya tanya ke Budina, ketika ngirim pupuk apa masih dibebani ongkos angkut? Tidak ada. Pakai kelasan kios mungkin. Nah itu sedekah nggih, urusan langit juga itu nggih. Kita menit teng akhirat. Jujur ini memang kita tidak mentolo kadang-kadang. Nggih leres Pak, nggih ngoten. Riyoyo itu eling. Kemudian gini Pak, yang terkait dengan istilahnya keterkaitan kios dengan kelompok ini karena memang regulasinya memang belum ada. Terus yang kedua di Gemuk Emas, tim Propal itu tegas Pak. Kebetulan Pak Hari itu kan pindah dari Kalimantan, terus Empat juga. Itu tidak boleh penyaluran lewat kelompok, tidak boleh kalau di Gemuk Emas. Tidak boleh pribadi. Alasannya apa? Nah, pernah beberapa kejadian di daerah lain. Kalau pakai jalur kelompok, dikuasai kelompok, ya kelompoknya bermain. Kalau di Gemuk Emas tidak ada. Tidak boleh. Saya dengar katanya Pak Suroto juga bagus diantar ke petaninya. Tinggalan, nanti saya antar. Tapi regame. Saya mulai Februari kemarin saya jujur Pak, 130 memang. Jujur saya itu karena saya sebagai kelompok yang pertama, saya tiap 4 bulan ngadakan kegiatan Pak. Jujur saya ini jujur biar jadi wacana tiap 4 bulan sekali saya ngadakan acara namanya tasakuran tutup tanam.
itu dihadiri Pak Kades, Pak Binsa, Pak Kaptipmas, termasuk juga BPL dengan Kan butuh biaya. ya istilahnya ngapunten Pak kadang lek njupuk sing 1 juta kan kadosnya kan apa Pak kado itu. Terus yang kedua, saya juga ada kegiatan kebersihan susukan itu Pak. Ini saya pribadi loh, saya bilang saya pribadi bukan kelompok yang lain, bukan kes yang lain gitu. Nah, saya mengadakan kegiatan membersihkan susukan itu juga rutin jam 4 bulan sekali. Perbaikan jalan juga 4 bulan sekali. Jalan itu di mana nih Pak? Di Sawah Dingin, ketentunya di kelompok saya khususnya. Sama kelompok binaan saya di Tanimulyo 1. Jadi itu Pak. Kalau yang berkenaan dengan wartawan Pak, begini ceritanya Pak. Mohon maaf sebenarnya itu tidak ada Pak. Kas itu artinya begini Pak. Kas itu memang kita kumpulkan untuk istilahnya saya berpartisipasi selaku ketua paguyuban kepada kegiatan sosial. Contoh nggih nyun sewu. 17 Agustusan kita juga nyumbang ke panitia. Karnaval kita juga nyumbang. Ngapunten Pak nggih, saya jujur apa adanya. Terus yang lainnya ini Gumung Mas itu demi Allah saya sumpah saya nyumbang 1 juta atas nama Gus. Itu mohon dimaklumi dan lain kali punten pun tidak ada hubungannya. Tapi ngapunten Pak nggih selaku apalagi paguyuban. Subuh wis ndak nyentuh belas kan pertanyaan. Betul teman-teman ya? Tapi kan jadi ikonnya Gumung Mas kalau saya. Tapi sudah biar cari dana yang lain. Oh ngapunten nggih, ngapunten terima kasih. Karena kita nyumbang tuku tapi ngambil lalu nanti kan juga susah. Ya kan? Tujuannya api, tapi tidak bagus dapat. Menurut saya kita sepakati dulu. Kita hearing waktu itu tanggal 13 Februari. Kenapa pada RDP pertama saya tidak melakukan tindakan? Karena saya belum punya pijakan yang pas untuk melakukan tindakan. Ayo begitu tanggal 13 lengkap PI distributor baru saya melangkah Pak. Kalau waktu diarahnya anggota dewan mek turun dok Pak. Ngapunten. Jadi nanti kita lakukan sidak itu random sifatnya. Siap. Tidak karena ada unsur like and dislike titipan Pak Iko wis kalau saya tidak dikunjungi malah dicurigai. Aku kata nggih, saya terima kasih dengan rawuh niki. Alhamdulillah. Saya waktu itu usul ke Budina bagiannya kalau ketemu di salah satu kelompok nggih. Dan mengusul Pak Suroto. Ketua paguyuban. Alhamdulillah saya bisa kenal dengan Pak Suroto. Alhamdulillah. Ngapunten Pak Tararat yang 130 itu diantar loh Pak. Bukan diantar. Itu saya atas nama kelompok karena ada kegiatan. Ya, nanti teman-teman bisa dan tanya. Saya di barisan tetap saya bertanggung jawab. Jadi acara tasyakuran itu saya bertanggung jawab. Nyatanya saya sampai hari ini belum pernah diusulkan untuk diganti jadi ketua. Nek masalah ini makin pribadi mawon makin kula nek kula cek sedaya malah disiarno mboten ejo. Kenapa orang bertahan jadi ketua itu saya tahu Pak. Pun mboten bahas niku pupuk mawon malah tutuk ndi-ndi mawon. Yang penting yang harus paham. Jangan ngajari bebek ngelangi. Tanya ke Mas Subur. Ngajari bebek ngelangi. Oh, nggih, ngapunten. Kesepakatan sudah kita ambil. Siap. Ada kesalahan jual di atas harga head SP. Seperti yang saya miliki dari CV Mitra Tani Lestari. 2 kali. Ketiga kesalahan langsung. Siap. Saya jadi saksinya Pak. Alhamdulillah. Terus walaupun ada anggota jenengan yang lokal jangan dibela juga. Kan tak wanti-wanti kowe. Mulai biyen ngene aja dodol headle. Ini ada yang gila-gilaan ini. 175 nanti ini. Mudah-mudahan saya temukan ini pas nanti mudah-mudahan. Apa enggak super power. Ini ada Mas Subur BPG. Harusnya tahu ini karena beliau yang punya wilayah Gumuk Mas ini. Apa Mas Subur minta tiap bulan jatah dari jenengan mungkin? Bukan Mas Subur ini? Enggak kenal. Oh, enggak kenal. Kenal dulu yang demo saya 2023 beliau, Pak. Karena saya dengar jenengan ini ada juga tiap bulan kena tarikan dari oknum wartawan. Saya dengar begitu. Makanya narik iuran. Tasakurannya rada dikurang pun, Pak. Tasakuran. Nggih, kesane mboten narik-narik iuran. Siap. Syukur dhewe-dhewe. Ngaten pun. Tapi minta tolong Pak nggih ngapunten ingkang kathah kami berjanji ke depan murni HIP nggih. Cuma saya minta tolong untuk disampaikan ke pihak yang menang karena marginnya terlalu kecil, mohon untuk diusulkan dapat kita ngapunten Pak 15 ton rata-rata itu saya jawab dulu. Ngapunten nggih. Betul apa Pak? Itu betul dirasakan. Tapi Pak Suroto harus ingat bukan bicara tahunan, puluhan tahun jenengan pemilik kios itu kita tidak pernah cukup.
Jangan hanya sekarang 1 bulan seminggu bingung. Puluhan tahun Pak. Jenengan jual 200 sudah berapa? Ayo dihitung labanya. 1 sak. 150 berapa labanya? 200 Anda perlu. Tidak seumpama. Pak nyatanya kan sampai 300. Baru kemarin di luar Jawa itu dijual dengan 260 berapa itu kita tangkap sudah. 260 Sekian. Mungkin kita tidak pernah 200, mungkin 190 pernah Pak. diantar pernah. Oh iya. Jujur ya, Pak. Ini kan jujur Iya, nggih. iya. Coba dihitung kalau 190 berapa labanya? Alhamdulillah. Iya benar nggih. Itu 1 sak dengan modus pupuk langka. Ndak ono langka nih pupuk apalagi sekarang. Saya pastikan enggak ada. Sudah, jangan bermain-main di bidang pupuk. Ini keahlian saya. Mau dititipkan di mana pasti konangan. Apalagi dijual dari area Jember pasti konangan. Itu yang perlu disampaikan oleh Pak Suroto sebagai ketua. Oke, siap. Nanti ada pertemuan tanggal 5 juga ya, beliau Anda. Sampaikan Pak, tidak ada alasan mau pupuk penyerta, mau iuran, ada mengek, atau apa, jangan. Siap. Oke. Ngaten gini. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sementara mungkin saat ini Bu Dina sudah menyanggupi andaikan ada pelanggaran. Wilayah binaan Bu Dina di mana saja? PPI itu. Saya di Gunung Mas sama Arjasa. Oh, Arjasa. Oh iya, Arjasa. Sekali-kali perlu ke Arjasa juga, biar ketemu Bu Dina lagi. Katanya tadi zaman kalau di seputar seperti ini ya sering-sering kita liputan Mas katanya gitu. Mungkin ada yang mau tanya, monggo teman-teman. Untuk Pak Suroto mungkin Oke. seandainya petani mengambil seandainya petani ngambil sendiri ke kios dapat harga berapa? Harganya ya tetap set Pak, tapi kita mintai untuk ngisi. Oke, berapa? Ada yang ngisi 120, ada yang ngisi 125. Ngisi kas karena tiap hari Sama 25. ada yang 125, ada yang 120. Tidak sama. Ada yang minta head murni. Ada yang minta. Taruh di sini Berarti suratnya masih di atasnya ya, 125 kan? kalau plus kas enggak head murni, enggak ada kasnya ya. Karena saya sebagai ketua kelompok tani. Karena kemarin saya beli berapa Kayak mau lagi kan itu jangan kayak Bapak pernah jual 160 Pak per sak? enggak. Dapat dulu. Berapa Pak? Tertinggi? Bos kalau ngambil ke sini, kalau ngisi kas rata-rata ada yang 120, ada yang 120. Sudah berjalan berapa lama Pak? Mulai Februari kemarin, bulan Februari kemarin. Itu kan di atasnya Pak. Bagaimana Pak? Oke. Ya, nanti dengan istilahnya kunjungan dan sidangnya Pak Tony, kalau memang istilahnya seperti puasa semua, ya ndak untuk kesehatan, ya batinnya butuh terima samono. Saya berjanji mulai besok, bukan hari ini Pak, karena hari ini kan saya juga harus menemani Mbak Dina keliling. Mulai besok saya akan menyalurkan kepada petani dengan harga murni dengan tukang janji saya. Oke, terima kasih. Pak Suroto, setiap ada kegiatan jalan itu siapa yang betulkan Pak? Jalan yang masuk ke petani, area pertanian Pak? Penanggung jawab saya Pak, salah satu ketua. Itu area masuk jalan desa atau memang jalan sawah Pak. jalan persawahan Pak? Lebarnya itu hanya untuk sekitar satu traktor atau lewat pickup dari zaman. Oh, iya. Jadi memang di galengan kayak gitu ya. Jadi sebelahnya susukan ini jalan untuk traktor menuju ke sawah. Sawah ringin istilahnya. Sawah ringin Pak. Oke, Saya pikir itu jalan desa Pak. Oh bukan, kalau CUT nanti ada sewu Pak Tony menyampaikan ada. Makanya saya tanya, Oke. apa lebarnya 3 meter? Itu bisa jalan saya usulkan. murni jalan sawah, Iya. jalan tengah keduan. Jadi biar lancar ya. Oke. Jadi diantaranya menaikkan harga itu untuk pembangunan itu juga Pak? Salah satunya untuk itu. Terus kalau membersihkan susukan itu nyun sewu kan rokok, air, sarapan itu kan bisa. Berarti kan mengurangi labanya Pak Suroto kalau begitu ya. Iya, iya, Pak. Otomatis. Apakah kios yang lain juga sama dipotong untuk iuran Saya nggak tahu persis Pak, kita saya istilahnya saya sendiri membuat kebijakan seperti itu. Terus ngaten Pak Suroto, usulan saya jenengan jangan sampai mengurangi profit panjenengan, laba panjenengan, cukup diusulkan ke desa atau istri ibu juga bisa. Di situ ada Dede, bisa Pak. Ya trone bisa menjenengan itu. Suroto sebagai apa Pak? Kenapa? Ketua kelompok tani, kelompok tani Mulyo 3. Berapa jumlah anggotanya? Jumlah anggota boleh kamu coba ceritakan enggak apa?
karena ya itu tadi balik lagi di Pak Tony tadi bahwa Nyon Sewu Pak demi mendapatkan pupuk petani itu Nyon Sewu ada yang lahannya di luar di atas 2 hektar tapi dikasih nama swasta misalkan dengan istrinya itu bukan rahasia umum, bukan rahasia lagi. jujur saya Senang kalau Pak Suroto. Senang, alhamdulillah bisa Pak. Dijelaskan kenapa tadi Bapak bilang hal ini jangan sampai dikaitkan dengan pihak terkait, itu maksudnya gimana? maksudnya Rasanya? biar terkait gimana? Biar tidak disangkutkan dengan pihak terkait, maksudnya pihak terkait itu siapa Pak? Yang mana? Banyak pernyataan yang mana nih? Maksudnya gimana? Maksudnya itu untuk pemberitaan, jadi tidak ada laporan maksudnya ke pihak terkait atau gimana tadi yang disampaikan Bapak lupa? Maksud saya berbicara ini atas nama pribadi saya Pak. Kalau di kelompok saya begitu pengaturan. Kalau kelompok yang lain saya tidak tahu. Ngapunten Pak. Bukan maksudnya berkembang dari istilahnya hal itu. Jadi kalau di kelompok saya itu ada kegiatan membersihkan susukan, tasawuran untuk tanam, perbaikan jalan. Nyata bisa dibuktikan di lapangan. Ngapunten Pak Doni. Sudah, ya. Bu Dian, mungkin izin Bu Dian. Ini mohon Budina. Ini mohon maaf Bu Dina. Apa kalau Anda di situ backlight Bu Dina? Jadi iya, mungkin di sini. Enggak, mana kena rajin kena. Lek, ngapunten sama juga di sana, Lek. Biar Oh iya, ya, agak geser. Amit biar wajahnya biar kelihatan yang jelas. Nah, itu baru. Sudah, monggo. Bu Dina, tadi kan disebutkan sudah ada dugaan pelanggaran lah wis ya, yang disebutkan oleh ketua kelompok lagi. Kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan oleh distributor? Kalau memang betul ada pelanggaran, kita akan kasih surat peringatan dulu biasanya. Surat peringatan pertama, kalau masih memang dilanggar lagi surat peringatan kedua. Dan yang terakhir ya putus kontrak kerjasama. Yang lain, monggo. Dina, ada berapa kios yang dilayani oleh distributor di Kecamatan Gumuk Mas? 29. 29. Apa selama ini dari pihak distributor tidak mendengar atau tidak mengetahui atau memang membiarkan ini terjadi, harga ini terjadi, harga di atas rata-rata ini? Kalau untuk yang melaporkan betul ke kami itu belum ada. Karena merasa ketakutan mereka untuk melaporkan atau memang ada indikasi dari PPL ini kan bermain? Kurang tahu juga ya, memang belum. Kalau kami kan harus menerima dulu pelaporannya, baru kita proses. Kalau kita tidak menerima pelaporan, tiba-tiba memberikan surat peringatan tanpa ada buktinya kan juga tidak bisa. Dengar berarti setelah RDP itu ya Bu? Gimana? Dengarnya setelah RDP itu? Iya sih, cuman itu cuma selentingan sih, nggak ada yang betul-betul melaporkan. Berarti harus ada laporan resmi. Betul. Sejauh ini dari ERDKK, jadi kan patokan utama itu kan yang saya tahu gitu ya, dari beberapa hari ngikut Pak Tony untuk melakukan sidak, itu kan patokan untuk distribusi pupuk itu kan melalui RDKK. Nah sejauh ini ada nggak temuan dari distributor yang bahwasanya ada distribusi yang tidak sesuai RDKK? Atau mungkin data ERDKK-nya mungkin tidak sesuai? Kalau RDKK ini mohon maaf ranahnya PPL ya Pak, Oh, bukan gitu. ranahnya distributor. Oh, Kalau kami hanya penyaluran saja pupuk kepada kios. oh gitu. Jadi, Tapi andai kata nanti ditemukan ada yang ketidaksesuaian itu, kios bisa dapat sanksi surat peringatan juga ya. Nah, yang lain. Suara yang pas tadi saya tanya karena Sementara cukup ini karena kita juga butuh ke tidak ya. Jadi kita tidak bisa langsung tanya pos di sini karena kita juga harus tahu di belum tidak. Jadi mungkin nanti akan kita lanjutkan kembali. Terima kasih Bu Dina. Gimana? Untuk teman-teman Di lokasi juga. saya kebetulan menemukan bukti bahwasanya Pak Suroto, khusus Pak Suroto ini menjual pupuk bersubsidi di atas head, dan itu sudah diakui Karena Pak ngisi kas kelompok Pak. Gitu. Saya Buat jujur. orang-orang pengen Iya, ikhlas saya jujur sangat ikhlas di jujur. SP nggih, jenengan nggih. Oh, siap. Buat Siap. contoh nggih, Oke, begini. siap. Oke. Dan saya mengatakan ini buktinya valid. Oke. Karena kemarin yang beli adalah wartawan, bukan jenengan lengah. Izin
Ya. Ada data penjualan Ada. Oh, kalau nota jarang Mas Tris, tapi kami punya videonya. Jadi di video. Mungkin Pak Suroto ada bukti nota untuk penjualan? Saya jawab Mas, ya jawab. Kalau nota di Ibu Bos itu pasti yang dilaporkan sesuai dengan head, itu pasti. Siap. Tapi nota jarang diberikan kepada kan ngerti enggak lagi. Tidak Enak kok Pak Suroto ini. Saya juga berusaha untuk mengerti. Bu Dina, Jujur saya. ikhlas ya, enggak apa ya. Diawali dengan Ketua Paguyuban sudah kena SP. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Nggih. Kan satu kali. Saya satu Pak. Aku terpanggil. Dengan di luar mungkin temannya ya. Oh siap, Biar iya. gambarnya jelas. Iya pasti Bu Dina boleh. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan buat beliau berdua sebelum kita melangkah? Oke. Enggak, ketemu. Enggak. Sudah cukup? Cukup. Oke. Dina, saya tak ada dulu press conference dulu. Oh, monggo. Oke. Silakan. Monggo Bu Dina dengan saya. Monggo Pak. Oh, tunggu di sini. Nah, gini Pak. Nah, di sini padanya. Lebar. Sini Bu Dina. Ini posok ada apa? Jangan, jangan. Saya Jangan tengah. Oh, di sini. Oh, gini. Oke. Udah kurang anu. Udah. Ini saya Bu, Bapak teng wingkingnya gede. Jadi ya. Mungkin nyeleneh, tak batal. Sejak kali ini bagaimana bisa dijelaskan Pak? Alhamdulillah ketika saya kali pertama menghubungi Bu Dina selaku perwakilan dari distributor di PPI. Di PPI sebagai apa Bu Dina? Sebagai Facebook admin sesi. Admin, oh supervisor saya lihat itu. Supervisornya di PT PPI ya. Itu direspon yang baik. Terbukti hari ini kita bertemu untuk bersilaturahmi kepada Pak Suroto selaku Ketua Paguyuban pemilik kios Kecamatan Kemumas. Dan mohon maaf dari si perbincangan kami tadi menemukan bukti bahwasanya Pak Suroto diakui juga oleh beliau juga masih menjual pupuk di atas head. Sebenarnya kami sudah punya buktinya, tapi tanpa menunjukkan bukti, Pak Suroto dengan legowo mengakui dan siap di Sebagai SP. potan. Sebagai Siap. contoh, Oke, siap. dapat SP1 mboten apa Pak Suroto? Nggak apa-apa, siap. Itulah legowo. Oke, saya perbaiki, Pak. Betul. Berapa? Artinya, Berapa itu yang jual? jadi yang dijual kalau misalkan diantar itu 140, karena dibawa sendiri, diambil sendiri 125. Ya, Mas Jen ya? Ya. 125 dan itu diakui oleh beliau. Ini legowo bentuk bahwasanya Pak Suroto siap mendukung program pemerintah. Program ketahanan pangan. Ini harus kita awasi betul teman-teman. Teman-teman jurnalis jangan hanya mengandalkan Pak Dewan saja. Teman-teman harus mengawasi. Ketika ada pelanggaran di daerah, monggo kita lakukan sidak bersama-sama. Sanksinya nanti apa Pak? SP1. SP2 sikat sudah. Pemutusan kontrak bersama, SPJB otomatis tidak bisa menjual pupuk bersubsidi lagi. Untuk sidak kali ini akan dilakukan beberapa titik. Kita random nanti. Kita akan random, lihat waktunya. Tidak bisa menentukan 2, 3, 4. Kita random. Kita sudah awali dulu Mas di Kecamatan Jombang dan Kencong. Di sidak pertama kita menemukan 3 kios pupuk. Kemudian di Kencong juga 3 kios pupuk melakukan pelanggaran. Tidak tahu sekarang ini apakah prestasinya naik atau turun ini Pak Suroto? Yang di Kencong sama Jombang itu juga menaikkan harga? Iya betul, menaikkan harga. Berapa Pak? Harga? Ya ada yang 175, ada yang 150. Itu semua jenis pupuk. Bukan, dia pupuk subsidi itu. Apa saja? Urea dan Ponska. Betul. Ya, oke. Baik, Bu Dina, kira Ya. Tapi Bu Dina. Wes, aku Budina. Kalau memang begitu, Bu Dina, monggo. ya monggo. Bu Dina, kira-kira ini kan sudah ada pengakuan dan semacamnya. Artinya sudah ada bukti kalau ada pelanggaran. Kira-kira kapan akan diterbitkan surat peringatan? Segera saya laporkan dulu ke kantor cabang, setelah itu kita akan buatkan untuk surat peringatan ini. Baik. Berarti mulai hari ini Bu Dina ya, ketika hari ini sudah terbukti dari sidak yang dilakukan Pak Dewan ini. Iya. Baik, ini tadi bisa dijelaskan ini nama lengkap dan posisi di PT PPI tadi Ibu? Oh iya. Nama saya? Iya. Nama saya Januara Dinasari. Saya bekerja di perusahaan perdagangan Indonesia. Saya posisinya sebagai admin distributor saja. Kita ulang Bu ya, baru kali ini Bu berarti Ibu mendapatkan salah satu kelompok tani yang menjual di atas head.
Iya, baru kali ini karena saya itu baru menggantikan yang sebelumnya itu baru per November 2024. Oke. Jabatan apa Bu? Di PPI? Kantornya Bu Dina saya lupa. Iya, kantornya di Kantornya mana? kan di Di Jalan BP Sudirman. Di Sudirman. Jember, Bu. Oh, kantornya di Jember. Menaungi berapa tadi Bu? 2 ya? 2 kecamatan. 2 kecamatan. Mas sama Arjasa. Iya, Bayangkara, berarti Bayangkara itu ya? Iya, sebelahnya gereja itu. Gereja itu. Oh itu. Oh. Oke, kita lanjut ya. Kita ke sana, Karena masih kita panjang ke perjalanan. Jangan banyak-banyak. Lanjut perjalanan. Wah, kakek itu tidak ditulis. Saya melarat kok ya. Makan siang nanti ya. Oh.